Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI, selaku dosen pengantar hukum bisnis dan regulasi, saya Dira Febriani, dengan NIM 2204336, saya akan mempresentasikan tentang sengketa bisnis. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang sengketa bisnis. Di antaranya yang pertama, Maxwell J. Fulton, beliau mengatakan, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sedangkan Winardi memberikan pengertian sengketa bisnis adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sedangkan Ali Ahmad memberikan pengertian sengketa bisnis, yaitu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku yang bertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Bentuk-bentuk sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat berupa sengketa perniagaan, perbankan, keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI, sengketa konsumen, kontrak pekerjaan, perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, dan banyak sengketa lainnya. Cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa dilihat dari sudut pandang pembuat keputusan. Yang pertama adalah cara adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, cara konsensual, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga, kuasi adjudikatif, yaitu kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Yang kedua adalah cara penyelesaian sengketa dilihat dari prosesnya. Yang pertama, ligitasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga dari penyelesaian secara ligitasi adalah pengadilan umum dan pengadilan niaga. Yang kedua, non-ligitasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya diantaranya adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Lembaga penyelesaian sengketa melalui ligitasi. Yang pertama, pengadilan umum. Karakteristik dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum yaitu prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat, orientasi kepada fakta hukum, dan persidangan bersifat terbuka. Yang kedua adalah lembaga pengadilan niaga. Karakteristik dari pengadilan niaga tidak jauh berbeda dengan pengadilan umum. Cuma yang membedakan hanya satu, yaitu pada pengadilan niaga waktunya cukup singkat. Penyelesaian sengketa berdasarkan non-ligitasi. Yang pertama ada negosiasi, yaitu proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, mediasi merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Selanjutnya, arbitrase, yaitu proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada
atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Selanjutnya, konsiliasi. Konsiliasi mengacu pada proses di mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara pihak, tetapi peranannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.